Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama Motoran Jepang. Hari ini saya kedatangan tamu spesial lagi. Teman saya ini pakai motornya yang gede cc-nya, Ogata. Ogata itu bahasa Jepangnya, dalam bahasa Indonesia adalah cc yang besar. Jadi langsung saya perkenalkan. CR7. Lihat teman-teman, motornya Andres CB 1000, Mas? CBR 1000 Oh. SC57. Mantap. SC57 guys. Wah, coba hidupkan sebentar dong, suaranya pengen denger nih. Cek sound guys. Cek sound Emang sebentar. Kalau misalnya 4 silinder emang harus cek sound dulu ya. Wah, cek sound dulu guys. Di situ ada pengasihnya guys. Yes. Gas ya. Wah, mantap woi. Wah. Layar guys. Yes. Jadi hari ini saya bersama itu langsung kita berangkat. Let's go. ride. Let's ride. San Mori. San Mori Bendung. Yo, sekarang kita ride. Let's ride. Baiklah teman-teman, sekarang kita riding bersama teman baru saya. Motornya yang gede, 1000 RR. Suaranya gila, mantap. Dan suara saya, motor saya nggak kedengaran nih. Dan hari ini mendung juga ya, jadi cuacanya emang kayak gini nih. Sekarang itu di bulan Juni itu emang cuaca ya mau masuk musim hujan gitu ya. Jadi setiap hari itu ada hari hujan di bulan Juni itu. Dan namanya itu adalah suyu dalam bahasa Jepang ya. Dan ya agak, kalau motoran musim hujan agak berbahaya juga ya, karena jalanan licin gitu ya. Jadi saya juga kalau hujan mungkin nggak akan keluar ya. Jadi mohon maaf ya, nanti di video-video ya mungkin agak agak telat gitu ya bikinnya. Jadi mohon maaf karena cuacanya lagi nggak mendukung di Jepang gitu ya. Dan hari ini saya berada di Ogawa. Nah, Ogawa itu ya kotanya seperti ini ya. Ini Inaka ya, desa. Jadi ya sambil kita motoran di pedesaan ya, sambil kita refreshing melihat yang hijau-hijau. Mantap. Yo, kembali lagi teman-teman bersama Motoran Jepang. Sekarang saya masih berada di jalur yang agak macet ya. Jadi jalurnya tuh di Ogawa Machi ini jadi desa tapi agak lumayan ramai gitu. Nah, pedesaan yang agak ramai ini biasanya ya di pinggirnya juga ada supermarket kayak gini ya tuh. Jadi biarpun di pedesaan juga nggak sulit ya cari makanan kayak gitu. Wah, mantap. Wah, ngeri guys. CB 1000. Mantap. Yo, dari sini kita belok kanan. Wah, jalanannya kosong. Yuhu. Mantap. Wah, di sini nih kalau ketemu jalanan kosong tuh pengen lumayan tarik gas dikit. Mantap. Wah, kosong banget ini jalanan, mantap, kosong.
mantap, asik. Dan cuaca sangat mendukung banget ya. Sekarang biarpun mendung, nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, jadi enak banget ini. Wah mantap, bener-bener kosong ini jalanan nih, terasa milik pribadi. Yos, mantap. Dan biarpun di pedesaan ya, jadi masih banyak rumah ya, rumah kayak gini tuh. Dan rumah-rumahnya tipenya lumayan udah tua-tua ya, jadi jarang juga yang bikin baru biasanya kalau di pedesaan itu. Dan banyak juga ya di pedesaan kayak gini rumah-rumah yang ditinggal biasanya ya sama orang-orangnya, jadi dijadikan villa aja gitu ya, banyak di Jepang tuh. Sedangkan orang Jepang itu banyak yang kerjanya ke kota gitu ya, kadang-kadang ada yang keluar negeri gitu. Wah mantap ini jalanan, kosong, lompong, luar biasa. Dan hari ini teman saya katanya mau motoran daerah apa ya, Kawagoe katanya ya. Ya Kawagoe itu satu daerah ya di Saitama. Dan di Kawagoe itu banyak sekali ya tempat wisata gitu ya. Nanti kapan-kapan saya akan ke Kawagoe ya. Kita ubek di Kawagoe tempat wisatanya ya. Di sana kalian bisa ketemu jodoh. Biasanya kalau cari cewek-cewek cantik nggak di tempat-tempat wisata, kalau nggak di stasiun kereta api ya. Kalau yang pengen punya jodoh orang Jepang ya, tinggal memberanikan diri. Nah. Wah mobil dibuangin, mobil bekas. Wah di sampingnya rel kereta api nih, mantap. Coba ada kereta ya, pasti ini pemandangannya bagus banget ini. Siapa tahu dapat lah, kita tunggu. Dan di pedesaan untuk kereta itu jarang ya, nggak kayak di kota. Kalau di Jepang itu, kalau di kota itu tiap hampir berapa ya, nggak setengah menit juga udah datang yang baru kayak gitu ya, karena jalurnya banyak kalau di kota itu. Sedangkan di pedesaan biasanya kadang per 10 menit, per 15 menit ya. Kadang-kadang ada yang desa banget, per 1 jam datangnya tuh di setiap stasiunnya ya. Karena ya penumpangnya sedikit kalau di pedesaan itu. Baiklah teman-teman, kembali lagi. Nah sekarang saya berada di kota ya. Nah kota Ogawa Machi. Nah jalanannya kayak gini ya. Jadi jalanannya tuh ya namanya di kota ya hampir mirip ya, tapi nggak sebagus di Tokyo mungkin ya. Kalau Tokyo itu Tokyo kota yang berbagai macam ada ya. Wah rumahnya mau roboh tuh. Dan jalanan kota ya kayak gini ya, meskipun di kota juga orang-orang Jepang ya sedikit ya yang keluarnya. Kalau mobil ya banyak ya, tapi
Kalau jalanan kota biasanya ya kayak gini, orang-orangnya nggak terlalu banyak. Jadi Jepang tuh jalanannya tuh hampir mirip-mirip ya, jadi susah ngebedainnya. Yo, dari sini kita balik ke agak pegunungan nih, jalanannya agak kosong lagi. Yo, let's ride. Daerah sini tuh banyaknya gunung kayak gitu ya, Ogawa tuh ya. Justru enak buat liku-liku. Enak ya. Tapi masih bagus Chichibu. Oh iya. Yang ke Kuil, inget nggak? Jalanannya terus gini kan, apalagi pas turunan dari atasnya ya. Enak banget ya. Kalau sini kan masih kotanya agak banyak. Wah, suaranya gacor banget yang di belakang. 1000 cc mah beda banget ya. 4 silinder 1000 cc emang suaranya gacor banget. Nah, ini jalanan apa ya? Maksudnya tuh jalanan desa. Jalanan desa tuh kayak gini nih. Jadi ya kosong kayak gini ya, yang naik sepeda juga jarang tuh jalanannya tuh. Mantap, lihat sebelah kiri, wah pemandangannya lumayan bagus ya. Kalau lihat yang hijau itu, wah senang tuh, ada sawah. Jepang juga sawahnya bagus-bagus. Dan Jepang tuh ya berasnya tuh enak banget, beras Jepang tuh. Apalagi Jepang tuh kan banyak banget ya makanan dari ketan ya, seperti dango, mochi ya. Jepang tuh pintar banget bikin makanan dari ketan ya. Dan berasnya juga lumayan mahal, beras Jepang tuh. Sekarang aja yang barunya ya 5 kilo itu harganya hampir mau 400.000. Agak lumayan mahal banget nih Jepang tuh. Karena ya enak nasi Jepang tuh ya, cocok banget sama makanan tradisional Jepang gitu. Jadi biarpun mahal, orang Jepang juga beras tuh nggak pilih-pilih kebanyakan ya. Jadi terpaksa biarpun mahal juga karena enak ya. Untuk makan tetap aja nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dipikir gitu ya untuk membeli beras aja gitu ya. Kecuali lauk pauknya doang ya yang paling biasa dipikir agak terlalu mahal atau agak terlalu murah gitu ya. Kalau beras mereka kebanyakan nggak pikir ya. Wah, pabrik yang udah tutup. Jepang juga banyak ya pabrik-pabrik kecil yang udah nggak jalan gitu ya. Dan sekarang saya masih berada di pegunungan, menikmati jalanan hijau. Musim panas ya sebentar lagi akan datang. Musim panas di Jepang itu wah crazy. Panas di Jepang itu ya, telur aja bisa mateng gitu. Kalau di apa ya, kalau digoreng di jalan gitu. Dan panasnya itu panas lembab ya, jadi udah panas lembab gitu, jadi terus berkeringat.
Maka motoran itu paling bagus waktu musim panas itu antara pagi-pagi dan malam. Jadi nanti akan banyak video motoran malam dan motoran pagi. Let's ride. Kalau sekarang kan cuacanya bagus, jadi motoran setiap jam kalau sekarang tuh. Dan jalanan Jepang itu ya jalanan kayak penggunaan gini kalau malam tuh horor, gelap biasanya ya, daerah-daerah kayak gini nggak dikasih lampu. Tapi ya segelap-gelapnya Jepang juga ya masih nggak terlalu gelap ya, masih ada lampu lah, lampu kecil gitu ya. Jadi nggak total mati gitu jalanannya tuh. Kapan-kapan motoran Tokyo ya? Pas minggu ya. Yoroshiku. Yoroshiku onegaishimasu. Motoran malam. Ya, Night ride. pas minggu ya. Siap. Malam minggu. Malam minggu, malam Senin juga nggak apa-apa. Yang penting malam. Baik lagi teman-teman. Jadi jalanan ini lumayan agak padat ya, jalanan Ogawa ini ya, Saitama Ogawa ini tuh. Jadi jalanan ini tuh emang ya dikelilingi sama bukit kecil, dan bukit kecilnya tuh di samping kirinya banyak restoran ya, restoran bagus tuh kayak gini, restoran tradisional Jepang itu ya. Makanan tradisionalnya itu misoba, udon, yakisoba, karage, terus miso shiru. Nah itu makanan-makanan Jepang ya. Biasanya makanan kayak gitu tuh banyak bisa ditemuinnya di daerah ya yang masih alami gitu ya, buatan tangan gitu, bukan buatan pabrik ya. Daerah-daerah kayak ini apa, kayak tempat kayak gini, kayak pegunungan gitu ya. Kalau yang di kota-kota gitu ya biasanya udah dari pabrik gitu ya, si adonannya tuh ya, kayak misalkan kayak udon gitu ya. Udon juga kan ada yang dibuat sama sendiri, ada juga yang dibuatnya dari pabrik gitu ya. Kalau misalkan tokonya yang besar yang punya banyak cabang ya biasanya dari pabrik kan. Tapi kalau toko-toko kecil ya, restoran kecil, biasanya makanannya tuh buatan sendiri, jadi rasanya tuh bener-bener beda. Terus baik lagi teman-teman, seperti biasa ya, daerah pedesaan itu pasti ada pabrik nih. Wah, pabrik besar ya. Sebelah kanan ini pabrik apa ya ini? Dan lihat pemandangan di depan, wah mantap. Ngobatin ini stres 1 minggu bekerja, nah motoran. Mantap. Dan mungkin nanti bersama teman baru saya kita akan motoran ke Tokyo. Wah pasti mantep ini. Apalagi teman saya kan katanya lumayan tahu tentang Tokyo ya, jadi saya akan ikut. Kita motoran malam di Tokyo. Dan sekarang udah mulai turun hujan ya, jadi lumayan harus agak kebut dikit nih. Dan jalanan ini lumayan ramai ya. Jepang itu kalau hujan ya banyak yang pakai mobil. Karena bagi orang Jepang itu ya, mobil itu adalah
kendaraan utama ya. Kalau motor itu masuknya bener-bener hobi. Jadi nggak semua orang pengen menaiki motor ya. Jadi ada yang suka mobil, ada yang suka keduanya, ada yang suka motor aja kan gitu ya. Dan orang Jepang biasanya ya lebih sukanya mobil gitu ya, karena ya praktis ya mobil tuh. Hujan nggak kehujanan, panas nggak kepanasan kan, dan duduknya nyaman mungkin ya nyetirnya. Tapi yang nggak mereka tahu itu sensasi naik motornya beda. Naik mobil dan naik motor itu nggak bisa disamain, rasanya beda. Mantap. Motoran enak, Bang. Hah? Sekitar sini buat motoran enak ya kan. Lumayan enak daerah sini motoran. Cuman ya agak macet ya, enaknya malam kalau daerah kayak gini tuh, kosong gitu kan. Kalau siang penuh. Dan senang banget ya sekarang saya punya banyak teman. Nah, jadi channel saya itu udah banyak yang lumayan mengetahui orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang. Jadi kita ya, saya akan temui satu persatu ya teman-teman itu, saya akan kumpulkan di video. Jadi kita juga bakalan sharing-sharing ya tentang Jepang mulai dari sekarang ya. Mungkin bagi teman-teman yang pengen datang ke Jepang atau pengen punya motor di Jepang dan segala macam ya, dengan selak beluk Jepang ya. Dan kita ini emang kebanyakan orang-orang yang udah lama menetap di Jepang ya, bukan yang setahun 2 tahun gitu. Jadi udah lumayan tahu ya, dengan pengalaman berbagai macam tentang Jepang gitu ya. Dan kita akan sharing tentang pengalaman. Jadi jika ada pertanyaan ya tulis saja di kolom komentar ya, nanti kita akan balas. Dan mungkin kita akan buatkan video khusus ya bagi pertanyaan yang sulit dijawab. Mantap. Sungai. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan berpisah ya sama beliau. Jadi itu perkenalan dulu ya sama teman baru saya. Nanti di depan kita bikin video baru lagi, lebih banyak ya. Dan kita sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.